dan apa saja yang kalian harus antisipasi tuh. Karena aku pernah denger ada yang gagal gara-gara ada cairan dalam paru-parunya itu karena dia sering nge-vape, dan alhasil dia di blacklist selama 3 tahun nggak bisa daftar WHV guys. Halo guys, welcome back to my YouTube channel dengan aku Arfa di channel Apayo. Di video kali ini aku mau share ke kalian hal apa saja yang bisa membuat kalian gagal WHV di Australia. Buat kalian yang baru di video ini, aku udah bikin playlist WHV Australia Story. Jadi kalian yang penasaran apa itu WHV dan perjalananku sampai granted sampai datang ke Australia, kalian tinggal ikuti aja playlistnya untuk tahu apa itu WHV, persyaratannya dan lain sebagainya. Kedepannya aku juga bakal bikin video-video seputar WHV, jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen agar aku tambah semangat bikin video-video bermanfaat buat kalian semua. Nah, hal yang membuat kalian bisa gagal WHV dan apa saja yang kalian harus antisipasi untuk nggak gagal, nggak ada masalah untuk WHV kalian sesuai dengan perjalananku. Karena WHV itu dari Juli kemarin dapat tes di WHV, kurang lebih prosesnya 1 bulan, dan granted itu termasuk cepat ya, cuma seminggu. Aku udah ngumpulin informasi tentang apa saja kejadian-kejadian yang bisa membuat orang itu bisa gagal WHV guys. Jadi simak aja video ini supaya kalian bisa antisipasi. Yang pertama adalah berkas nggak sesuai dengan persyaratan. Jadi kalau kalian udah baca persyaratan WHV apa aja, ada dokumen-dokumennya dan sebagainya. Kadang orang nggak baca baik-baik ya, sehingga dokumennya itu salah. Misalkan SKCK-nya, oh ternyata SKCK-nya bukan dari Kapolda. Bisa jadi paspornya yang seharusnya minimal 18 bulan, ternyata dia di bawah 18 bulan. Terus ada juga yang nekat nggak mau daftar WHV tapi umurnya udah lewat 30 tahun. Nah, buat batas 30 tahun itu adalah ulang tahun ke-31 kalian. Kalau misalkan kalian udah ulang tahun yang ke-31, berarti kalian nggak bisa daftar WHV lagi. Itu berkas yang nggak sesuai persyaratannya. Kalau kalian mau lengkap persyaratannya, kalian bisa lihat aja video yang udah aku bikin tentang persyaratan WHV dan persyaratan SD WHV. Selanjutnya, ini juga salah satu persyaratan WHV itu adalah kuliah minimal 4 semester untuk lulusan D3 sama S1. Walaupun kalian S1, tapi ada syarat lain. Kalau misalkan universitas kalian atau kampus kalian itu harus terdaftar di Dikti atau Pendidikan Tinggi. Untuk cara ceknya tinggal cek aja di Kementerian Pendidikan Tinggi, cari universitas kalian. Kalau misalkan nggak terdaftar berarti otomatis kalian nggak bisa lulus guys. Selanjutnya, dokumen tidak terbaca atau tidak jelas. Nah, ketika kita war SDUWHV itu, kita harus upload dokumen maksimal ukurannya itu 300 KB, kecuali foto itu maksimal 1 MB. Nah, untuk dokumen ini ketika kalian kompres ukurannya misalkan dari 3 MB, terus kalian kompres ukuran di bawah 300 KB, tapi make sure kalian harus ngecek bisa kebaca apa tidak. Kadang juga orang terlalu cepet-cepet, terlalu tergesa-gesa, terlalu teledor, jadinya nggak kebaca oleh pihak Ditjen Imigrasinya. Jadi kalian harus double check lagi, kalau bisa kebaca berarti udah bagus. Selanjutnya, hasil MCU. Nah, hasil MCU ini, medical check up ini ketika kalian udah dapat S2V tentunya, terus kalian mau lodge visa. Nah, ketika lodge visa itu ada tahap health declaration. Nah, health declaration ini kalian melakukan medical check up di salah satu rumah sakit yang udah ditunjuk oleh pihak embassy. Ketika kalian bermasalah dengan kesehatan, terutama TBC, penyakit menular, itu kalian nggak bisa lolos guys. Saranku, kalau misalkan kalian merokok atau nge-vape, kalian ngecek duluan sebelum daftar SDWP. Karena aku pernah denger ada yang gagal gara-gara ada cairan dalam paru-parunya itu karena dia sering nge-vape. Jadi dia nggak bisa daftar SDWP gara-gara katanya dia itu diundur selama 3 bulan, harus perawatan dulu. Jadi kalau misalkan kalian curiga dalam diri kalian, apalagi yang perokok berat atau yang nge-vape, kalian ngecek dulu aja deh ke rumah sakit apakah paru-paru kalian bermasalah atau tidak. Selanjutnya ada menggunakan dokumen palsu. Aku pernah dengar temanku ada
salah satu anak WHV yang nekat pakai dokumen palsu, salah satunya pakai IELTS. Mungkin karena IELTS itu agak susah ya didapetin poin segitu, 4,5, jadi dia nekat untuk palsukan dokumen IELTS-nya, dan alhasil dia di blacklist selama 3 tahun nggak bisa daftar WHV guys. Jadi hati-hati buat kalian yang menggunakan dokumen palsu, karena walaupun kalian pakai dokumen palsu, tetap aja di sini tuh nggak ada yang kayak gitu-gitu guys. Nggak ada istilahnya calo, nggak ada istilahnya pakai dokumen palsu, nggak ada. Di sini tuh pure nggak ada hal-hal seperti itu. Jadi kalau kalian udah nyoba-nyoba sebelum ke sini, berarti pas di sini juga kalian bisa jadi banyak akan melanggar aturan-aturan yang ada di Australia. Jadi mending kalian belajar, persiapkan. Kalau misalkan memang kalian 100% niatnya, kalian persiapkan diri. Mungkin buat IELTS itu kalian pergi ke tempat kursus, misalkan di kampung Inggris, belajar bahasa Inggris, atau belajar otodidak juga bisa, atau misalkan mulai perdalam IELTS kalian. Jadi itu aja tips untuk dokumen palsu, jangan pakai dokumen palsu ya. Bisa jadi juga dokumen palsu dia pakai kayak bank reference, itu jangan guys. Jadi pokoknya semua dokumen itu harus asli. Jadi kalau misalkan kalian bikin dokumen misalkan bank reference atau IELTS, atau jangan ada ya, pokoknya yang asli lah ya. Selanjutnya ini pada saat tahap SDWHV. Nah, SDWHV ini kadang ada juga yang bermasalah di internet guys. DWHV itu yang login banyak banget kan. Jadi sistem itu pakai internet kan. Jadi kalian usahain punya akses atau kecepatan internet yang bagus untuk nge-war SDWHV. Jangan pakai kecepatan yang kurang ya. Misalkan kalau pakai wifi, mungkin kalau wifi warkop masih boleh lah. Tapi ada juga warkop yang nggak kenceng wifi-nya. Jadi pastiin dulu sebelum hari H war SDWHV kalian punya kecepatan internet yang maksimal lah ya, biar nggak ada masalah-masalah internet, masalah jaringan dan sebagainya. Nah, selanjutnya tidak ada persiapan saat war SDWHV. Kalau misalkan kalian bingung, Kak, apa sih persiapan untuk SDWHV? Tinggal nonton aja video ini. Nah, di situ aku udah jelasin persiapan nge-war SDWHV. Salah satunya ya, kalian harus punya draft jawaban. Draft jawaban ini sangat membantu banget untuk menghemat waktu, karena waktu kalian itu cuma 15 menit untuk ngisi semua pertanyaan, ngisi semua formulir dan data diri kalian, dan upload dokumen kalian itu cuma 15 menit. Nah, kalau misalkan kalian udah ada list jawaban, itu udah membantu banget. Selanjutnya, terlalu overthinking. Nah, ini kebiasaan usia-usia 20 sampai 30 itu orang tuh berpikiran overthinking ya. Mungkin kalian terlalu terbawa, oh lulus nggak ya, terus banyak tanyain, kebanyakan informasi, jadinya overthinking. Kalian nggak bisa fokus sama tujuan awal kalian itu daftar WHV, jadinya lebih pesimis. Lulus apa enggaknya itu tergantung usaha kalian, tergantung doa kalian, tergantung juga jalan hidup kalian. Jadi kalau misalkan pun gagal, kalian bisa coba ke tahap selanjutnya atau pembukaan selanjutnya. Jadi jangan overthinking, itu sih saranku, karena aku juga pasti dalam pikiran kita itu nggak tenang ya, apakah aku lolos atau enggak, itu pasti ada, wajar, manusiawi. Tapi usahain fokus untuk gimana caranya bisa jadi pelajaran. Kalau misalkan kalian lulus, alhamdulillah. Kalau misalkan enggak, jadikan pelajaran untuk step selanjutnya. Itu aja video tentang hal yang bisa membuat kalian gagal WHV. Kalau misalkan kalian udah tahu ini, kalian udah bisa meminimalisir kemungkinan kalian gagal WHV dengan cara tetap fokus dan menghindari hal-hal yang aku sebutin tadi. Itu aja video kali ini. Thank you for watching. I'll see you next vlog.